Kembali kita belajar dari rumah hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020 ya. Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Untuk hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan SPD Pena. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pelajaran pertama kita lihat bahasa Indonesia ya. Nanti jam kedua baru SPDP. Bahasa Indonesia kita lanjutkan tema yang kedua. Pembelajaran pertama ya. Pembelajaran yang pertama. Untuk pembelajaran hari ini kita lihat yaitu pengertian dongeng. Pengertian dongeng. Ya, anak-anak sudah tahu apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita rakyat atau cerita pada zaman dahulu ya. Biasanya orang tua kita atau nenek kita biasanya yang ada di kampung, biasanya dia menceritakan dongeng kepada kita sebelum kita tidur. Untuk lebih memahami, coba anak-anak lihat buku Bu Pena. Lihat halaman buku Bu Pena tema 2 ya. Tema 2 halaman 103 sampai 104. Ayo anak-anak, perhatikan bukunya. Diambil bukunya. Kita lihat halaman 103. Lihat pengertian dongeng ya. Dongeng merupakan cerita khayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Nah, dongeng biasanya berisikan pesan atau amanat buat kita yang mendengarkan atau yang membacakan ya. Tokoh yang ada dalam dongeng biasanya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Nah, contoh dongeng yang terkenal di Indonesia yaitu Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, serta Maling Kundang. Ini untuk pendalaman buat anak-anak, apa itu alur, terus contoh dongeng-dongeng yang ada di Indonesia yang terkenal. Ada 3 yaitu Lutung, Kasarung, Bawang Merah, Bawang Putih, dan Maling Kundang. Dan yang seterusnya, anak-anak coba lihat di YouTube apa saja contoh dongeng yang ada di Indonesia. Kita lihat supaya lebih memahami tentang dongeng. Ayo kita lihat tentang pohon pepaya dan pohon kelapa. Ini dongeng ya. Cerita tentang pohon pepaya dan pohon kelapa. Ini kayak manusia ya, mereka berteman. Terus ceritanya seperti apa? Ayo kita lihat. Dalam cerita itu ada beberapa paragraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 paragraf ya. Yaitu dongeng tentang pohon pepaya dan pohon kelapa. Nah, judulnya itu ya. Pohon pepaya dan pohon kelapa. Lihat paragraf pertama anak-anak. Seorang raja yang bijaksana memiliki kebun yang sangat luas. Di kebun raja yang bijaksana tumbuhlah pohon pepaya dan pohon kelapa. Kedua pohon itu dirawat oleh penjaga kebun dengan baik. Pada suatu hari kedua pohon itu sedang bercakap-cakap. Lanjut paragraf kedua. Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai oleh manusia. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan. Lanjut halaman 104 anak-anak. Lihat paragraf yang ketiga. Ayo, paragraf kedua yang sudah. Sekarang kita lanjut ke paragraf ketiga, halaman 104. Oleh karena pepaya diam saja, kelapa semakin menyombongkan diri. Ia berkata, batang tubuhku sangat kuat. Manusia dapat membuat jembatan dengan memanfaatkannya. Daun-daunku yang rindang dapat dijadikan pembungkus ketupat. Manusia juga dapat membuat sapu dari tangkai-tangkai daun yang kupunya itu. Hebat bukan? Ayo lihat paragraf yang ke-4.
Pepaya terdiam. Ia tidak ingin membantah perkataan kelapa. Mengapa kau hanya diam, Pepaya? Apa kelebihanmu? Ayo lanjutkan paragraf yang ke-5. Pepaya menghela napas. Ia lalu berkata, setiap pohon memiliki kelebihan sendiri. Kelapa, aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja. Paragraf ke-6. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buahku juga manis dan dapat melancarkan pencernaan. Paragraf terakhir. Kelapa terdiam. Ia menyadari bahwa pepaya benar. Setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia pun meminta maaf kepada pepaya. Ayo anak-anak, itu tentang dongeng tentang buah pohon pepaya dan pohon kelapa ya. Ayo sekarang untuk tugasnya, anak-anak baca sekali dongengnya itu. Sekarang untuk tugasnya ya. Tugasnya ada di papan tulis yang ibu tulis ini. Kalau di buku 4 nomor ya. Kalau ibu yang buat ini ada 5 nomor ya. Ayo lihat tugasnya. Siapakah tokoh yang ada dalam dongeng di atas? Nomor 2. Apa judul dongeng tersebut? Yang ketiga, siapakah tokoh yang merasa bahwa siapakah tokoh yang merasa bahwa semua bagian tubuhnya berguna? Untuk manusia. Nomor 4. Siapakah tokoh yang merasa membantu penjaga kebun ketika panen tiba? Ketika panen tiba. Nomor 5. Pesan apa yang terdapat dalam dongeng tersebut? Dongeng tersebut. Nah, 5 nomor anak-anak ya tugasnya. Dikerjakan, tulis soalnya dulu, baru dijawab pertanyaannya ya. Untuk hari ini pelajaran bahasa Indonesia, Ibu akhiri buat ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di pagi ini. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.